Hipertiroid bukan penyakit ringan dan tidak boleh dianggap sepele. Kondisi ini membuat hormon tiroid bekerja berlebihan, memaksa jantung, saraf, dan seluruh sistem tubuh terus berada dalam tekanan. Jika diabaikan, hipertiroid dapat memicu gangguan jantung, kelelahan berat, hingga menurunnya kualitas hidup secara drastis. Perlu ditegaskan sejak awal, tidak ada herbal yang berfungsi menyembuhkan hipertiroid secara instan. Pengobatan medis tetap menjadi langkah utama. Namun, herbal dapat digunakan sebagai pendamping untuk membantu meringankan gejala tertentu, seperti gelisah, sulit tidur, dan rasa tidak nyaman pada tubuh, selama digunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Selain membantu meredakan gejala, upaya pencegahan juga sangat penting. Menjaga pola hidup seimbang, mengelola stres, membatasi asupan tertentu yang dapat memicu kerja tiroid berlebih, serta rutin memantau kondisi kesehatan adalah bagian dari pencegahan yang tidak boleh diabaikan. Dengan pemahaman ini, pembahasan herbal selanjutnya diharapkan tidak disalahartikan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai ikhtiar pendamping untuk membantu tubuh tetap lebih tenang dan terkendali. Sebelum kita membahas apa itu hiper dan apa itu tiroid, penting bagi penonton untuk benar-benar menyimak penjelasan ini dengan tenang. Istilah yang terdengar sederhana ini ternyata memiliki peran besar dalam memahami kondisi tubuh, terutama saat berbicara tentang gangguan kesehatan yang tidak boleh dianggap sepele. Dengan memahami dasarnya terlebih dahulu, penjelasan selanjutnya akan jauh lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian. Hiper dan tiroid sebenarnya adalah dua istilah yang berbeda, dan ketika digabungkan membentuk satu kondisi medis. Hiper berasal dari kata yang berarti berlebihan atau terlalu aktif. Dalam dunia kesehatan, kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bekerja melebihi batas normal. Tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk seperti kupu-kupu piu yang terletak di bagian depan leher. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang berperan penting dalam mengatur detak jantung, suhu tubuh, energi, dan metabolisme, berat badan, emosi, dan konsentrasi. Ketika dua kata ini digabungkan, hipertiroid berarti kondisi saat kelenjar tiroid bekerja terlalu aktif, sehingga hormon yang dihasilkan menjadi berlebihan. Akibatnya, tubuh seperti terus dipacu bekerja meski sedang tidak melakukan aktivitas berat. Inilah alasan mengapa penderita hipertiroid sering merasakan jantung berdebar, mudah gelisah, cepat lelah, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Banyak orang mengalami gejala aneh seperti jantung berdebar, berat badan turun tanpa sebab, hingga mudah gelisah. Namun tidak menyadari bahwa itu bisa berasal dari kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Simak penjelasan ini sampai selesai agar tidak salah paham dan tidak salah langkah. Seperti apa penderita hipertiroid? Hipertiroid adalah kondisi ketika kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Penderitanya biasanya tampak seperti ini. 1. Jantung sering berdebar meski tidak beraktivitas berat. Berat badan turun, padahal nafsu makan meningkat. Mudah cemas, gelisah, dan sulit tidur. Tangan sering gemetar. Tubuh terasa panas dan mudah berkeringat, rambut mudah rontok, mudah lelah, tetapi sulit beristirahat pada sebagian orang. Mata tampak lebih menonjol. Menstruasi bisa tidak teratur pada perempuan. Gejala tiap orang tidak selalu sama, tergantung usia, kondisi tubuh, dan tingkat keparahan. Penyebab hipertiroid. Hipertiroid bisa muncul karena beberapa faktor, di antaranya penyakit Graves, yaitu gangguan autoimun penyebab paling umum, benjolan tiroid tertentu yang memproduksi hormon berlebih, peradangan kelenjar tiroid, konsumsi obat atau zat tertentu yang memengaruhi hormon tiroid, asupan yodium berlebihan dalam jangka panjang, faktor keturunan dan gangguan sistem imun. Sebelum masuk ke penjelasan ini, penonton perlu memahami bahwa penyebab hipertiroid tidak hanya satu. Setiap poin yang akan dijelaskan memiliki mekanisme berbeda, dan tidak semua penderita mengalami penyebab yang sama. Karena itu, memahami asal mula gangguan ini sangat penting agar tidak salah menyimpulkan dan tidak salah langkah dalam penanganannya. 1. Penyakit Graves. Penyakit Graves adalah gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan tubuh sendiri. Pada kasus ini, sistem imun merangsang kelenjar tiroid untuk bekerja terus-menerus, sehingga hormon tiroid diproduksi secara berlebihan. Inilah penyebab hipertiroid yang paling sering ditemukan. 2. Benjolan tiroid tertentu yang memproduksi hormon berlebih. Tidak semua benjolan di tiroid berbahaya, namun ada jenis benjolan yang aktif memproduksi hormon tiroid tanpa mengikuti kebutuhan tubuh. Akibatnya, meskipun tubuh sebenarnya tidak membutuhkan tambahan hormon, tiroid tetap melepaskannya dalam jumlah besar. 3. Peradangan kelenjar tiroid.
Peradangan pada kelenjar tiroid dapat menyebabkan hormon yang tersimpan di dalamnya bocor ke aliran darah. Kondisi ini membuat kadar hormon tiroid meningkat secara tiba-tiba, meskipun produksi hormon sebenarnya tidak sedang meningkat. 4. Konsumsi obat atau zat tertentu yang memengaruhi hormon tiroid. Beberapa jenis obat atau zat tertentu dapat memengaruhi kerja kelenjar tiroid, baik dengan merangsang produksi hormon maupun dengan mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh. Jika dikonsumsi tanpa pengawasan, hal ini dapat memicu hipertiroid. 5. Asupan yodium berlebihan dalam jangka panjang. Yodium adalah bahan baku utama pembentukan hormon tiroid. Jika dikonsumsi secara berlebihan dan berlangsung lama, kelenjar tiroid bisa terdorong untuk memproduksi hormon secara berlebihan, terutama pada orang yang sensitif terhadap yodium. Yodium adalah zat mineral alami yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk kerja kelenjar tiroid. Yodium digunakan tubuh sebagai bahan baku utama pembentukan hormon tiroid. Tanpa yodium yang cukup, kelenjar tiroid tidak bisa memproduksi hormon secara normal. Hormon inilah yang mengatur banyak fungsi tubuh, seperti energi, detak jantung, suhu tubuh, dan metabolisme. Yodium umumnya diperoleh dari makanan dan minuman, seperti garam beriodium, makanan laut, rumput laut, ikan, dan hasil laut lainnya. Namun, yodium tidak selalu baik jika berlebihan. Pada sebagian orang, asupan yodium yang terlalu tinggi dalam jangka panjang justru dapat memicu gangguan tiroid, termasuk hipertiroid, karena kelenjar tiroid terdorong bekerja terlalu aktif. Karena itu, yodium harus dikonsumsi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan, agar keseimbangan hormon tiroid tetap terjaga. 6. Faktor keturunan dan gangguan sistem imun. Hipertiroid juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Jika dalam keluarga terdapat riwayat gangguan tiroid atau autoimun, risiko seseorang mengalami hipertiroid dapat meningkat, terutama bila sistem imunnya mengalami gangguan. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, penonton diharapkan tidak lagi melihat hipertiroid sebagai penyakit yang muncul begitu saja, melainkan sebagai kondisi yang memiliki latar belakang dan mekanisme yang jelas. Apakah hipertiroid bisa disembuhkan? Hipertiroid bisa dikendalikan dan ditangani. Namun hasilnya berbeda pada tiap orang. Sebagian penderita bisa kembali stabil dengan pengobatan medis, sebagian lain memerlukan perawatan jangka panjang. Ada yang gejalanya mereda tetapi tetap perlu pemantauan rutin. Yang terpenting, hipertiroid tidak boleh diabaikan karena jika dibiarkan dapat memengaruhi jantung, tulang, dan kualitas hidup. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan jenis herbal yang secara tradisional sering digunakan untuk membantu meringankan gejala hipertiroid. Perlu dipahami, herbal ini digunakan sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti pengobatan medis, dan dikonsumsi secara bijak sesuai kebutuhan tubuh. Jenis herbal yang secara tradisional sering digunakan untuk membantu meringankan gejala hipertiroid. Perlu dipahami sebagai pendamping, bukan pengganti pengobatan medis. Pertama, daun lemon balm. Herbal ini dikenal membantu menenangkan sistem saraf, sehingga sering digunakan saat penderita hipertiroid mengalami gelisah, jantung berdebar, dan sulit tidur. Kedua, pegagan. Pegagan secara tradisional dimanfaatkan untuk membantu ketenangan pikiran dan memperbaiki sirkulasi tubuh, sehingga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat aktivitas hormon yang berlebih. Ketiga, chamomile. Bunga ini banyak digunakan sebagai teh herbal untuk membantu kualitas tidur dan meredakan kegelisahan yang sering dialami penderita hipertiroid. Keempat, jahe dalam dosis ringan. Jahe digunakan untuk membantu rasa nyaman pada tubuh dan pencernaan. Namun, harus dikonsumsi secukupnya karena penggunaan berlebihan dapat menimbulkan rasa panas. Kelima, kunyit. Kunyit dikenal membantu mendukung keseimbangan peradangan tubuh dan sering digunakan sebagai minuman herbal ringan secara berkala. Perlu diingat, penggunaan herbal harus dilakukan secara bijak, tidak berlebihan, dan tidak dicampur sembarangan. Herbal berfungsi membantu tubuh lebih nyaman, sementara pemantauan medis tetap menjadi langkah utama bagi penderita hipertiroid. Hipertiroid bukan penyakit sepele, tetapi bisa dikendalikan dengan penanganan yang tepat, pemahaman yang benar, dan gaya hidup yang seimbang. Jangan takut, tapi juga jangan menganggap remeh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini dibalas dengan kesehatan yang lebih baik, ketenangan hati, rezeki yang lapang, dan kemudahan dalam setiap urusan hidupmu.